tafsir dikatakan ma fauqal ardi, apa-apa saja selain dari bumi itu disebut langit. Apa saja selain dari bumi, mulai dari awan, langit itu. Jadi disebutkan Tuhan menurunkan hujan dari langit padahal dari awan, karena awan itu sudah termasuk langit. Disebutlah kapal terbang yang sedang terbang di langit padahal dia di atas awan. Kemudian bulan, langit itu, benda langit maksudnya. Sampai kalau dihitung dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu semuanya langit, maksudnya benda-benda langit selain dari bumi. Kalau di manusia ada langit, ada langit-langit. Bagian mulut kita yang di atas itu namanya langit-langit. Itu intermezzo saja. Baik, pemirsa hormat. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, jangan menanyakan tempat kepada yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Masya Allah, istilah orang sekarang itu jawaban berdaging namanya. Nggak ada tulangnya, bersih. Hah? Apa tuh? Kalau diulang-ulang ya kita jadi biasa gitu ya. Walau sedalam apapun lautan, kalau biasa kita selam, itu luar biasa hebatnya. Jadi dalam gajinya kata Pak Imam ya, memang Ali bin Abi Thalib tadi ibarat laut sangat dalam ilmu. Kita hanya memetik bahagian bahasa satu bahagian saja. Banyak bagian-bagian yang lain ada kumpulannya. Kumpulan kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib. Itu biasanya orang datang kepada Rasulullah atau kepada sahabat yang lain, terutama kata berdebat dengan orang Yahudi. Apa kata sahabat? Temui Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kata Imam tadi, dalam ilmunya Ali bin Abi Thalib itu. Kenapa dia dalam ilmunya? Begini, kan ketika Rasulullah wafat, rencananya Ali bin Abi Thalib itu mengganti Rasulullah. Dia yang jadi khalifah pertama, pengganti Rasulullah. Alasannya karena dia menantu Rasulullah, sehari-hari bersama dengan Rasulullah. Dan kemudian beliau nggak pernah menyembah berhala semenjak remajanya, sehingga digelar dengan karamallahu wajhah, bersih wajahnya dari menyembah berhala. Kalau Abu Bakar pernah mencium berhala, Umar, Utsman, Umar apalagi itu fanatik terhadap berhala sebelum bertemu dengan Rasulullah. Tapi Ali bin Abi Thalib sejak remaja dia masuk Islam, karamallahu wajhah, wajahnya bersih, tak pernah mencium berhala. Jadi rencananya khalifah pertama itu Ali bin Abi Thalib, apalagi beliau itu panglima perang. Tapi Ali bin Abi Thalib ini dia tidak mau menonjolkan diri dan dia tidak mau berebut kekuasaan. Maka berundinglah para sahabat semuanya, siapakah yang akan menggantikan Rasulullah? Karena Rasulullah wafat meninggalkan 3 jabatan. Pertama, jabatan sebagai suami dari beberapa istri, itu tak bisa digantikan. Yang kedua, jabatan sebagai nabi dan rasul, itu tak bisa digantikan. Tidak ada nabi lagi sudah Rasulullah. Yang ketiga, jabatan beliau sebagai kepala negara, the founding father of administration. Jadi administrasi perang, di mana harta rampasan, harta anak yatim, itu administrasi sudah diawali oleh Rasulullah. Menata tentang negara, bagaimana konstitusi bernegara. Konstitusi itu apa? Undang-undang dasar. Apa dia konstitusi Rasulullah itu? Namanya Piagam Madinah. Itulah yang dicontoh oleh Piagam Jakarta ketika awal menciptakan negara yang bernama Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, mencontoh Piagam Madinah bahwa
ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 7 kata. Sampai sekarang itu tidak dihapus, cuma ditunda sementara supaya jangan terjadi pemisahan negara oleh Indonesia bagian timur, katanya, atas usulan seorang jenderal dari Jepang. Nah, apakah benar atau tidak sejarahnya demikian? Tapi memang ada tertulis seperti itu. Baik, boleh minta hormat. Nah, kembali kita kepada Ali bin Abi Thalib ini. Seharusnya beliau yang menjadi khalifah pertama itu, karena beliau menantu Rasulullah. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau diserahkanlah kepada kerapatan atau rapat musyawarah. Kalau memang musyawarah itu menunjuk Ali bin Abi Thalib, beliau mau, serahkanlah. Ternyata dalam musyawarah itu ada keturunan dari Abu Ayyub Al-Ansari, orang asli Madinah, ingin menjadi kepala negara, menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara. Anak dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ternyata beliau tak terpilih. Kemudian dalam musyawarah itu diajukan lagi yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Lalu Abu Bakar menyebutkan dalam satu ungkapannya, katanya al-imam min Quraisyin. Imam ini maksudnya bukan imam salat gitu ya, kan, pemimpin ya. Pemimpin itu kata Rasulullah min Quraisyin, harus dari orang Quraisy. Kalau begitu al-muhajirin yang dari Mekah, bukan Ansor dari Madinah. Maka tersingkirlah yang anak dari Abu Ayyub Al-Ansari, yang orang asli Madinah. Maka orang yang datang dari Mekah lah yang dipilih. Yang dari Mekah ini dilihat siapa yang dituakan, siapa yang disegani. Ternyata kesimpulannya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih secara aklamasi, yang dipilih secara bersama. Itulah pemilu pertama di dunia, yakni terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai kepala negara. Jadi sudah negara waktu itu, iya, presidennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Kenapa disebut beliau kepala negara? Karena beliau sudah mengadakan kontak dengan negara-negara lain. Ini negara Islam Madinah, beliau mengirim surat kepada negara-negara lain. Nah, jadi dia sudah diakui sebagai satu negara. Ada yang tidak mengakui Madinah sebagai satu negara, dia perangi. Dalam peperangan itu mereka kalah. Mekah tidak mengakui kepala negara di Madinah, dia perangi, ternyata mereka kalah. Nah, jadi tetaplah bahwa suatu negara Islam di Madinah dipimpin oleh Rasulullah. Kemudian setelah beliau wafat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi karena Ali bin Abi Thalib tadi dia tidak terpilih sebagai khalifah, tidak apa-apa. Beliau ini kata orang Jawa legowo, merasa lega saja, nggak apa-apa. Nah, karena beliau itu tidak maju sebagai pemimpin imam di kenegaraan, maka beliau memperdalam ilmu. Nah, jadi itu kompensasinya itu ke arah ilmu, maka dia memperdalam ilmu. Orang sibuk dengan mengurus negara, dia sibuk dengan mempelajari ilmu. Itu sebabnya para sahabat, kalau dia kedatangan orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik Mekah ingin berdialog, ujung-ujungnya temuilah Ali bin Abi Thalib. Nah, selesai itu, karena dalam sekali ilmunya. Kemudian khalifah yang kedua, rencananya beliau juga dimajukan sebagai khalifah, tapi ingat, adalah pesan dari Abu Bakar sebelum beliau wafat, katanya nanti kalau aku wafat nanti pilihlah Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Dipesankan oleh Abu Bakar. Apalagi ada kata Rasulullah dan para sahabat yang lain menyatakan, seandainya ada nabi lah sesudah Nabi Muhammad,
maka Nabi itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ini, dan kita baca dari asbabun nuzul di dalam Al-Quran, banyak sekali kritik-kritik Umar bin Khattab kepada Rasulullah, termasuk tentang mencium Hajar al-Aswad. Kenapa engkau cium? Nah, dikritik oleh Umar bin Khattab, dia tidak mau. Tapi karena beliau melihat Rasulullah menciumnya, dia pun menciumnya juga. Nah, jadi Umar bin Khattab ini banyak sekali hal-hal yang bersifat kritik. Nah, akhirnya terjawab kritik itu. Umar bin Khattab mengalahkan egonya, mengalahkan akalnya demi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang kritik-kritik Umar bin Khattab akhirnya dijawab oleh Allah dalam beberapa ayat yang ada asbabun nuzulnya. Nah, jadi beri hormat kembali kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan janganlah menanyakan tempat kepada yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Sebelum tempat ada, Allah di mana? Di dalam satu hadis dikatakan aina Allah qabla khalaqas samawati wal ard. Di mana tempat Allah sebelum adanya langit dan bumi diciptakan? Dalam hadis itu dia katakan fi amain, di suatu tempat yang namanya ama. Bagaimana ama ini nih? Katanya fauqahu laisal hawa, di atasnya tidak ada udara. Kemudian min tahtihi, di bawahnya juga tidak ada udara. Dan sebelah kanan kirinya tidak ada benda apapun. Artinya apa? Sebelum langit dan bumi aras diciptakan oleh Allah, Allah itu tidak bertempat, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Itulah Allah. Pertanyaannya, mengapa Allah itu tidak bertempat, tidak di kiri, tidak di kanan?